Definisi logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari operasi perpangkatan. Jika kita mengenal bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka logaritma dari 8 dengan basis 2 adalah 3. Dalam bentuk matematis, hal ini ditulis sebagai log 2. 8 sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Secara umum, jika A pangkat X sama dengan B, maka logaritma B dengan basis A adalah X. Ini ditulis sebagai log AB sama dengan X, dengan syarat bahwa lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, serta B juga lebih besar dari 0. Contoh pertama yaitu hitung logaritma 100 dengan basis 10. Jawabannya adalah 2, karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi log 10 100 sama dengan 2. Contoh kedua yaitu berapa nilai log 2 32. Jawabannya adalah 5, karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka log 2 32 sama dengan 5. Logaritma banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, fisika, dan teknik, terutama ketika bekerja dengan bilangan besar atau dalam perhitungan pertumbuhan eksponensial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Zulkhairi. Nah, saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi logaritma. Nah, ada contoh cara melukis grafik logaritma. Kita udah ada tabelnya, yaitu ini 1/2 sama dengan 1/2 minus 3 sama dengan 2 angka 3 8. 1/2 di pangkat minus 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus 1/2 dikali pangkat minus 1 sama dengan 2/2. Terus ada fungsi lain seperti 1/2 dipangkat dengan 0 sama dengan 1, 1/2 dipangkat dengan 2 sama dengan 1/4, 1/2 dipangkat dengan 3 sama dengan 1/8. Nah, seperti ini ada contohnya. Y dia ada minus 3, minus 2, minus 1, 0, 2, 3. Sama kan 8, minus 3, 4, minus 2, 2, minus 1, 1 seperti yang ada di sini. Nah, terus ada XY-nya juga 0,3, 4,2, 2,1, 1,0, 1/4,2, dan 1/8,2. Nah, kita masuk gimana cara menuliskannya. Nah, yang pertama kita buat tabel grafik fungsi kayak gini, grafiknya sesuai dengan tabelnya ini. Kita mulai dari 6. Nah, pertama dari 8 dia ke 8 ke minus 3. Ini minus 3. Ini minus 3. Kita ke sini atau 0,3. Jadi di sini kan. Kita bikin dia sampai ke sini. Terus ada 4. 4 di mana? 4 minus 2. Sama juga kita bikin sampai ke sini. Terus 2 di mana? 2 dengan minus 1. Ini minus 1 ya kawan-kawan ya. Minus 1. Oke. Terus ada 1. 1 di 0. Oke, pas. Terus 1/2. Di sini ada 1/2. Dia sama dia di 1. Nah, terus kita tarik set. Nah, apa yang kita bisa dapetin di sini yaitu adalah grafiknya itu monoton turun. Monoton turun itu lihat dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 2, 3. Dia monoton turun. Terus melewati sumbu X sama dengan 1,0. Dia itu sumbu X-nya itu melewati titik 1,0 di sini. Terus domainnya itu 0, tak terbatas. Ini hingga tak terbatas kawan-kawan. Nah, jadi cara caranya adalah kalian lihat dulu fungsinya. Terus caranya adalah kalian bikin di mana X-nya bisa 8, bikin minus 3 gitu-gitu. Nah, terus kalian cari kesimpulan dari grafiknya seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih itu saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara memahami sifat-sifat dari fungsi logaritma melalui grafiknya. Fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi logaritma dituliskan sebagai f dari x sama dengan logaritma basis a dari x dengan syarat a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Sekarang kita bahas karakteristik utama grafik fungsi logaritma. Yang pertama ada domain dan range. Grafik fungsi logaritma hanya
didefinisikan untuk X lebih dari 0. Jadi domainnya adalah dari 0 ke tak hingga. Sedangkan range-nya adalah semua bilangan real, yaitu dari negatif tak hingga ke tak hingga. Terus yang kedua ada asimtot vertikal. Fungsi logaritma memiliki asimtot vertikal di X sama dengan 0. Artinya semakin dekat nilai X ke 0 dari kanan, nilai fx akan menuju negatif tak hingga. Yang ketiga ada titik potong dengan sumbu X. Grafik fungsi logaritma log AX lalu memotong sumbu X, sumbu minus X di titik 1,0 karena logaritma dari 1 terhadap basis apapun adalah 0. Yang keempat ada bentuk grafik berdasarkan basis A. Jika A lebih dari 1, grafiknya naik dari kiri ke kanan. Ini disebut fungsi naik. Contohnya adalah logaritma basis 2 dari X. Jika 0 lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari 1, grafiknya turun dari kiri ke kanan. Ini disebut fungsi turun. Contohnya logaritma basis 1/2 dari X. Yang kelima ada monoton dan sifat turunan. Karena logaritma adalah fungsi yang terus naik atau turun, maka untuk A lebih dari 1, grafik monoton naik makin besar X, makin besar fx. Untuk 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, grafik monoton turun makin besar X, makin kecil fx. Yang keenam adalah tidak didefinisikan untuk X lebih kecil dari 0. Grafik tidak pernah berada di sebelah kiri sumbu min Y karena logaritma dari 0 atau bilangan negatif tidak didefinisikan dalam bilangan real. Itulah beberapa sifat penting dari grafik fungsi logaritma. Dengan memahami grafiknya, kita bisa lebih mudah mengenali perilaku fungsi logaritma dan menerapkannya dalam berbagai soal matematika tingkat lanjut. Ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan identitas logaritma untuk menentukan fungsi dari logaritma. Misalnya, A dan B adalah bilangan positif dengan A dan B tidak sama dengan 1. Misalnya, M lebih besar dari 0 dan N lebih besar dari 0. Baiklah, masuklah ke identitas logaritma yang pertama, yaitu log dikali M kali Mn basis B sama dengan log M ditambah log N basis B. Yang kedua adalah pembagian. Kalau tadi di perkalian diubah menjadi penjumlahan, di pembagian diubah menjadi pengurangan, yaitu log N dikurang log N. Basisnya tetap sama, yaitu B. Yang identitas ketiga adalah eksponen. Di sini ada log M pangkat P basis B diubah menjadi fungsi logaritma eksponen. P yang di pangkat ini diubah ke depan jadi P dikali log M basis B. Ya, identitas keempat adalah mengubah menjadi pecahan. Di sini ada log M basis B sama dengan log M. Kita harus menentukan basis apa yang digunakan. Misalnya di sini kami menggunakan basis A. Di atas log M basis A per log B basis A. Jadi atas dan bawah sama-sama menggunakan basis A. Identitas yang kelima adalah jika log M basis B sama dengan log N basis B, maka jumlah nilai dari M dan N sama. Yang keenam adalah jika basis B lebih besar dari 1 dan log M basis B lebih kecil log N basis B, maka M lebih kecil dari N. Yang terakhir adalah jika A lebih besar dari B dan lebih kecil dari 1 dan log N lebih kecil dari log N basis B, maka M lebih besar dari N. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas tentang contoh soal penggunaan identitas dalam materi logaritma. Di sini sudah ada contoh soalnya dan saya sudah menyelesaikan cara penyelesaiannya. Tinggal saya jelaskan saja bagaimana. Baik, di sini ada contoh soalnya itu seperti jika diketahui 2 log 3 sama dengan A, maka carikan nilai dari 2 log 18. Jadi penyelesaiannya itu adalah dari
identitasnya. Identitasnya ini kita udah ketahui, yaitu 2 log X Y sama dengan 2 log X tambah 2 log Y. Nah, langkah pertama kita tuh cari pecah 18 menjadi faktor-faktor. Nah, yaitu 18 sama dengan 2 kali 9 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk langkah ketiga ini, gunakan sifat lain dari 2 log X pangkat N. Itu sama dengan N dikali 2 log X. Sama dengan 2 log 2 tambah 2 log X, 2 log 3. Sorry. 2 terus sama dengan 2 log 2 tambah 2 kali 2 log 3. Nah, untuk langkah keempat ini adalah substitusikan nilai yang diketahui ya. Yang diketahui itu adalah 2 log 2 tambah 2 kali 2 log 3, yaitu sama dengan 2 log 2 tambah 2A. Karena 2 log A sama dengan 1, kenapa dia 1? Kenapa 1? Karena dari sifat logaritma, jika A pangkat 1 sama dengan B, maka A log B sama dengan 1 ya. Jadi 2 log 2 tambah 2A. Jadi hasilnya 1 tambah 2A. Jadi nilai dari 2 log 18 adalah 1 tambah 2A. Oke, selanjutnya ada memodelkan permasalahan sehari-hari skala Richter. Diketahui gempa tahun lalu skala Richternya 3, gempa hari ini skala Richternya 5. Sebelumnya itu kita masukkan rumusnya itu skala Richter atau SR sama dengan logaritma A per AO. A itu ialah amplitudo gelombang gempa dan AO adalah amplitudo gelombang standar. Kita masukkanlah rumus yang tadi, 5 skala Richter sama dengan logaritma AX per AO. Sebelumnya AX itu amplitudo gelombang hari ini dan AY itu amplitudo gelombang tahun lalu. Jadi 5 sama dengan logaritma AX per AO 3 sama dengan logaritma AY per AO, itu dikurangkan jadi hasilnya 2 sama dengan logaritma AX dibagi AO dikurang logaritma AY per AO setelah dibagi itu dikali. Ingat kalau 10 logaritma itu biasanya tidak ditulis, jadinya dibalik. 2 kan 10-nya tidak ditulis, dibalik. Jadinya AX per AY sama dengan 10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2? Karena dari logaritma yang tidak ditulis tadi. Dan 10 pangkat 2 kan 100. Jadi AX per AY sama dengan 100 AY. Sekian dari saya, Zena Sution.